Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Prof, nama saya Prasetyo Wari Oktavirawan dari SDN Cipinang Besar Selatan 02 Jatinegara JT1. Izin bertanya Prof, tantangannya adalah tadi kan salah satu tujuan dari Ki Hajar Dewantara adalah budi pekerti. Nah, tantangannya sekarang gimana caranya berkolaborasi Bapak Ibu guru yang ada di sekolah itu dengan masyarakat. Ruang-ruang belajar lain yang harus tercipta juga di lingkungan masyarakat. Karena kalau misalnya saya cerita pribadi, ketika kita mengajar, tiba-tiba murid kita nih yang SD nih keluar kata-kata atau kalimat atau bahkan pertanyaan yang sebenarnya itu di luar ekspektasi kita gitu. Ternyata itu dapat dari lingkungan, atau terberatnya sekarang adalah sosial media yang mungkin tidak terkontrol, bahkan bisa diakses oleh anak-anak. Nah, pertanyaan intinya adalah gimana Prof cara kita nih menciptakan ruangan belajar di luar sekolah supaya bisa berkolaborasi tadi. Terima kasih Prof. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, namanya siapa Pak? Prasetyo Wari Oktavirawan. Ya, makasih Pak. Penanya berikutnya. Penjelasan dari Profesor Fasli Jala. Pertanyaan dari Pak Prasetyo tadi dari SD di Cipinang ya, mengajar itu budi pekerti. Ya, saat ini pengajaran budi pekerti ini bagaimana? Karena kita bertabrakan dengan pengaruh medsos maupun lingkungan yang kuat-kuatan gitu, tarik-menarik. Bagaimana Prof? Ya, terima kasih Pak Prasetyo, ini pertanyaan yang bagus sekali ya. Jadi memang kita harus bekerja sama ya. Tadi oleh Ki Hajar dari tahun 20-an udah ditekankan tentang tiga pusat itu ya. Jadi keluarga sebagai lembaga pertama dan utama untuk melakukan pendidikan, terutama transformasi karakter ini, dan kemudian sekolah yang secara sistematis memelihara, mempertahankan, dan di sekolah juga diberikan pendidikannya tentang apa itu nilai-nilai baik, bagaimana membangun kecintaan terhadap nilai-nilai baik, bagaimana memulai melakukan nilai-nilai baik tadi, dan difasilitasi untuk seterusnya mempraktekkan nilai baik yang akhirnya menjadi kebiasaan. Itu memang ada metodologinya secara pedagogi di sekolah. Tapi ini tidak terlepas dari kerjasama dengan orang tua. Karena kadang-kadang yang baik di sekolah kadang-kadang tidak diteruskan di keluarga. Dan sebaliknya, ada nilai-nilai yang sudah maju di rumah kadang-kadang tidak terpelihara di sekolah. Jadi karena itu kombinasi dan koordinasi antara sekolah dengan keluarga menjadi penting. Nah, tadi Pak Prasetyo mengatakan sekarang masalah terbesar justru di masyarakat. Ternyata berbagai setting di masyarakat itu yang tidak kondusif untuk kalau orang tua dan sekolah tadi sudah bersepakat dan menjaga agar apa yang dilakukan di sekolah dipelihara di rumah atau dikembangkan lagi, dan di apa yang dilakukan sudah baik di rumah dikembangkan atau dipelihara di sekolah. Jadi karena itu memang disinilah saya kira tugas daripada pemerintah ya, agar semua setting masyarakat sebagai pihak yang nomor 3 dari pusat itu, ini memang tidak mudah untuk dioperasionalkan. Sebab kalau misalnya secara sederhana kita menjaga disiplin, kita menjaga keteraturan, semua antri dengan baik segala macam, sudah dipahami di rumah, kalau dia pergi ke belanja atau segala macam, keluarganya sudah memastikan anak-anaknya mengerti disiplin. Di sekolah dipastikan. Tapi begitu dia berhadapan dengan pelayanan-pelayanan sosial, misalnya dia antri di hotel, antri di beli tiket, itu oleh petugas itu dibiarkan orang nyelonong-nyelonong itu. Jadi sekarang anak-anak yang sudah dengan patuh mengikuti dihancurkan oleh perilaku yang sebenarnya mungkin tidak sadar, dia tidak bertanggung jawab karena dia tidak menjalankan apa yang harusnya menjadi bagian bersama, ya di keluarga, ya di sekolah, dan di masyarakat. Nah nanti Ibu Nadia, Bu Kepala Dinas, kita harus membuat aturan main nih di kantor-kantor Pemda DKI. Ya, tadi saya senang waktu masuk antri lift saja sudah antri, ya kan? Walaupun ada 1-2 yang biasalah kalau kenduri kan gitu juga ya, antri kemudian 1-2 tapi ini akan dilihat oleh anak-anak muda. Jadi Pak Satrio benar lagi, apalagi di SD, dia sedang melihat role model, dia menjadi karena meniru apa yang dilakukan oleh orang dewasa.
apalagi orang-orang yang dia sangat segani ada hargai. Tapi saya kira kita jangan menyerah, mari kita petakan, sudahkah hal-hal tadi dilakukan di keluarga? Kalau belum, jadi komunikasi antara sekolah dan keluarga penting. Kemudian di sekolah hendaknya yang terbaik, karena sekolah adalah the highest social order. Jadi ini yang disiplinnya paling tinggi nih di sekolah, nanti meleleh di keluarga, dikit meleleh di masyarakat. Jujurnya paling tinggi di sekolah, tapi meleleh sedikit di masyarakat, meleleh di keluarga. Jadi the highest social order adalah sekolah. Kalau sekolahnya tidak menunjukkan itu, udah gagal kita. Kita yang membawa gagal. Tapi sekolah berjuang saja belum tentu sukses, karena tripusat yang menurut Ki Hajar itu, ya keluarga dengan sekolah harus bersinergi dengan masyarakat. Baik.